Halo guys, selamat datang di The Memories. Di video kali ini aku akan menceritakan salah satu kisah horor dari seorang warga Bali yang mengalami kejadian gaib di setre atau di kuburan desa yang digadang-gadang katanya kuburan ini paling angker di daerah tersebut. Gimana ceritanya? Simak terus videonya setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi awal ceritanya itu panggil saja orang ini Putu. Nah seperti biasa si Putu ini sekolah kan, dia kuliah di salah satu kampus di Bali. Nah siangnya itu dia diajak main sama temen sekelasnya. Terus si Putu ini mengiyakan kan ajakannya temennya ini. Udah tuh. Tapi karena si Putu ini siangnya sibuk, makanya jam 7 malam dia rencananya ke situ sama si temennya adiknya, namanya Dwi. Terus setelah itu dia lihat bensin sepedanya tuh habis, dia nggak punya uang. Nah kebetulan si Dwi dateng, dia cek lah speedometer sepedanya Dwi. Sepedanya Dwi ini Vario, tapi nggak tahu Vario apa, ini nggak dijelasin. Terus si Putu ini minta si Dwi untuk nganter dia ke daerah Batu Bulan. Tapi adiknya si Putu ini pengen ikut, katanya pengen jalan-jalan sekalian. Mereka jalanlah bertiga ke Gianyar. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah temannya Putu. Nah, sampai di situ mereka ngobrol, bercanda sampai jam setengah 12. Itu nggak kerasa tuh dia. Nah, setelah itu mereka pamit pulang. Mereka pamit, nah pas pulang mereka tuh lapar. Mereka cari makan. Nah, untung ada warung makan kan di situ. Dilihat-lihat tuh daerahnya emang sepi banget di situ. Nah, setelah makan, jalanlah mereka. Dilihat-lihat jalannya tuh sepi, terus nggak ada lampu penerangan sama sekali. Sepeda ataupun mobil pun nggak ada yang lewat waktu itu. Si Putu ini udah curiga. Ini sepeda motor kok nih rasanya mau mogok gitu kan. Yang benar aja 500 meter dari warung makan itu motornya si Dwi ini mogok. Dia lihat lagi tuh speedometernya, perasaan ini masih full deh, dia bilang gitu. Terus si Dwi ngejelasin di situ kalau di sepeda Vario itu kalau speedometernya tuh ke atas itu artinya bensinnya habis, bukan full gitu. Nah si Putu ini baru tahu dia. Terus dia bingung kan. Dia lihat-liatin suasananya tuh sepi banget, terus hening. Dilihat-lihat nggak ada SPBU 24 jam di situ. Motor pun nggak ada. Dilihat kanan kiri itu cuman semak-semak gitu. Udah kan didoronglah sepedanya nih sama si Dwi. Si Putunya di belakang. Udah nih jalan, udah sekitar beberapa kilometer. Si Dwi bilang kayak capek banget pegel tangannya dorong sepeda kan. Terus si Putu nih kasihan kan sama si Dwi. Ya udah sini deh tuker gitu. Si Dwi di belakang. Si adeknya ini enak gitu kan. Dia bawa sepeda sendiri. Dan nih gantian didorong lah sama si Putu. Si Putu ini ngerasa kayak kok badannya merinding gitu. Terus hawanya kok makin panas, dia bilang gitu. Tiba-tiba si Dwi ini pegang pinggangnya Putu, terus tangannya gemeter. Dia nunduk gini kan, nunduk. Udah dibiarin sama si Putu. Si Putu fokus nih dorong motor. Terus dia lihat kanan, lihat kiri. Ini kok sepi banget gitu kan. Ini udah di daerah Batu Bulan. Nah si adiknya ini nanya, gimana jadi tukeran boncengan nggak gitu. Maksudnya tuh adiknya ini sama Dwi gitu. Tapi si Putu bilang gini, sanaan aja, dia bilang gitu. Terus kalian didorong, masih dengan suasana yang gelap. Si Putu ini lihat lagi tuh kanan kiri. Terus nggak sengaja dia lihat tulisan di situ. Tulisannya
Setro. Setro itu kuburan desa ya, kuburan desa. Nah benar aja kan, dia merinding tuh. Si Dwi ini masih megang pinggangnya nih, masih gemeteran dia. Terus udah kan, aduh dia tuh nggak mau kan si Putu ini ngelihat hal-hal yang gaib gitu. Udah deh, dia jalan terus. Nah si adiknya ini ngomong, jadi nggak tukeran boncengan, dia bilang gitu. Terus si Putu dalam hati, anjing ini orang, dia bilang gitu. Udah didiemin tuh sama si Putu, masih jalan. Set, jalan si Putu terus ngeliatin si Dwi. Kenapa ini anak kok ketakutan banget gitu kayaknya. Adiknya nih masih nanya lagi, berhenti dulu, dia bilang gitu. Udah berhenti di sini aja. Aduh, si Dwi udah di sini aja, dia bilang gitu. Si adiknya nih belum ngeh kalau mereka itu ada di tengah setro. Ingatlah si Putu ini sama cerita temennya. Katanya setro ini tuh angker. Ciri-cirinya tuh kayak setronya itu dibelah sama jalan. Terus di sisi kanan sama kirinya itu menanjak sama, ada jalan menanjak sama turunan. Pokoknya ciri-cirinya tuh sama gitu sama setro ini. Aduh, makin tegang kan dia, makin takut. Duh, gimana nih? Apalagi motornya mogok. Udah tuh dihiraukan. Jalan lagi. Si adiknya masih aja nih. Kenapa nggak berhenti di sini aja sih? Dia bilang gitu. Mau tukeran boncengan. Terus si Putu jawab, ya udah deh, terserah lu aja. Nah, setelah itu udah nih, mereka berhenti. Terus suasananya sempet hening. Karena mesin sepeda adiknya tuh ikut mati malah. Udah kan tegang nih mereka. Aduh, kok semuanya mati sih sepedanya gitu. Terus udah kan mereka lihat-lihatan. Mereka lihat kanan, kiri, itu nggak ada lampu sama sekali, gelap. Bayangin aja tengah malam, jam 12-an di tengah setro. Terus si adiknya bilang gini, serem juga ya, dia bilang gitu. Aduh, pakai nanya lagi, si Putu bilang gitu kan. Si Dwi nih meluk si Putu erat banget gitu. Nah si Putu nih aneh nih, anak kenapa sih gitu kan. Terus tiba-tiba si adiknya Putu ini tancap gas dia. Nah ditinggalin tuh si Putu sama si Dwi. Wah marah tuh si Putu di situ. Wah segala caci maki lah disebutin sama dia. Apalagi motornya mogok kan, waktu itu sepi. Terus si Dwi tuh di belakang udah gemeteran gitu kan, megang dia. Ya udah didorong lagi lah motornya. Pas didorong, dia lihat kanan lagi, lihat kanan kiri gini. Pas dia lihat ke belakang, dia ngeliat di situ ada sosok cewek, pakaiannya lusuh banget, terus mukanya pucet. Di situ si Putu takutan banget di situ. Terus di starter kan motornya. Udah dong. Si Dwi megang si Putu nih erat banget gitu. Udah di starterin nggak mau juga gitu. Nah si Putu ini udah kan, dia lihat ke belakang lagi dan raja si hantu itu ada di belakangnya Putu. Makin takut tuh si Putu. Langsung di starter lagi kan, gimana mau hidup, orangnya bensinnya mati, bensinnya habis gitu kan. Terus di starter, dipaksa starter sama dia tuh. Katanya tuh mukanya serem banget di situ, pucat. Dia ngeliatin kayak gini, kayak gitu aja dia ngeliatin di belakangnya Putu. Si Putu sampai mau nangis saking takutnya gitu. Tapi setelah itu tiba-tiba ada keajaiban nih. Tiba-tiba motornya hidup loh. Tanpa pikir panjang langsung tancap gas tuh si Putu. Nah dalam hati dia udah dendam banget tuh sama adiknya kan. Anjing, awas lo ya gitu, gue cincang-cincang lo nanti kalau ketemu, dia bilang gitu si Putu kan. Terus nah ditunggulah sama si adiknya Putu di situ.
Nah, setelah sampai di situ, sepedanya langsung mati lagi. Dicaci maki tuh adiknya sama si Putu. Tega banget kamu ninggalin kita. Terus adiknya sujud-sujud minta ampun. Tadi aku tuh dilihatin, aku lihat cewek tadi baju putih, makanya aku takut gitu. Aku terkejut, refleks gitu loh. Terus, udah deh. Nah, si Dwi ini di belakang diem aja kayak gini. Ditanyain sama si Putu kan, Dwi, kamu kenapa? Dwi bilang, nggak ada. Dia bilang gitu, jujur aja, kamu lihat apa tadi? Nah, dijawablah sama si Dwi kan. Terus Dwi bilang, tadi sebenarnya pas kita sampai di daerah ini, kita udah ditungguin di situ, udah diliatin. Makanya aku nggak berani lihat, aku nunduk terus kan. Terus makin maju, mereka dikerumunin sama hantu-hantu itu. Terus dia lihat salah satu makhluk yang paling serem menurut dia ya. Mukanya itu hancur, busuk, pokoknya bolong-bolong gitulah mukanya. Nah, itulah dia shock banget si Dwi nih ngeliat sosok itu kan. Terus pastinya bau kan. Nah, di situ kata Dwi, makhluknya itu mengerumuni semuanya. Itu ada ratusan katanya. Ratusan, banyak banget. Terus si Putu terkejut kan. Masa sih? Tadi aku lihat cuma satu, dia bilang gitu. Iya, soalnya kan aku indigo. Si Dwi bilang gitu. Si Putu baru tahu kalau si Dwi ini indigo. Terus gimana? Gimana lagi? Putu tanya kan. Nah, terus mereka itu diikutin terus tuh, dikerumunin sama makhluk-makhluk itu. Terus dia lihat lagi ada yang berbulu tinggi, besar banget. Itu katanya penunggu di situ. Terus ada yang cacat, ada yang cantik, ada yang baik, ada yang jahat, dia bilang. Terus anak-anak kecil banyak banget. Langsung semuanya merinding kan. Kamu lihat apa lagi? Putu bilang itu. Aduh, banyak deh. Si Dwi itu kan. Nah, setelah itu udah nih, mereka menenangkan diri. Terus si Dwi ngomong gini. Tadi si Kuntinya itu sebenarnya ngomong sesuatu. Hah? Si Putu terkejut kan. Ngomong apa dia gitu? Dia bilang gini, mau ngapain di sini? Dia bilang gitu kan. Si Kuntinya ini. Langsung semuanya udah ketakutan kan, pengen cepet-cepet pulang. Nah, terus si Putu penasaran, kok bisa sih sepedanya itu hidup gitu? Terus si Dwi jawab, sebenarnya itu kita ditolong sama orang tua, sosok orang tua, pakai baju putih, pakai jubah putih, itu nolong kita. Itu baik orangnya gitu, setannya maksudnya, itu baik, makanya dia mau nolong kita. Terus syukurlah kalau gitu, kata mereka kan. Terus si Putu ini bingung kan, di situ masih daerah sepi soalnya kan nggak ada SPBU. Terus dia ada ide, bensinnya tuh dibagi, disedot gitu, si bensin sepeda adiknya disedot. Akhirnya mereka bisa pulang dengan selamat, guys, begitu. Nah, sampai di kos, mereka berdoa supaya makhluk-makhluk tadi itu nggak ngikutin kan sampai di kos. Dan setelah itu nggak ada terjadi apa-apa sih. Oke guys, sekian cerita kita hari ini. Semoga kita semua mendapatkan pelajaran dari cerita Kak Putu ini ya. Terus jangan lupa untuk permisi di setiap tempat, sopan jaga perilaku, tetap sopan santun dimanapun kita berada. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini. Oke guys, thank you.